kanan dan besar mami. Terus saya lagi sholat, dia langsung saya keluar darah. Ini dibuang di laut. Keluarin semua, keluarin. Keluar kamu. Allahu Akbar. Sep, ikat lidahnya. Sep, tarik ya, tarik ya. Langkah nggak bakal didatengin? Makanya saya nggak cerita tadi. Saya bersyukur alhamdulillah bisa Terungkap. Iya. Ya, sekarang setelah lihat langsung bagaimana? Apakah sebuah skenario atau memang itu real? Itu real. Sedih, menangis sendiri gitu. Jadi ibu dijauhi orang-orang yang ibu sayangi berarti ya? Ini ada seseorang memang yang mau membuat ibunya kalau bisa jadi ODGJ. Oke. Aku menginginkan kegilaan. Manusia itu hanya menginginkan perpisahan, tapi kami tak cukup dengan perpisahan saja. Kehidupan bersaudara, rumah tangga semua pun tidak tenang karena kau mendapatkan sumpah karma pada saat dulu sejak kau kecil. Siapa dari keturunan N, laki apa perempuan? A. Ini leluhur ibu nih yang dimaksud. Ada N dan A. dua nama ini Oh, beda orang. berpengaruh terhadap kehidupanmu? Siapa nama orang tua? Nama orang tua saya Bapak Turman bin Herman. Itu ada A dan N. Ibu? Ibu Jarina pakai. Sama, ada A dan N-nya juga. Maka saya katakan dua yang tertulis saya tadi berkaitan dengan kehidupan yang satu Keluarga. rangkaian. Kau satu rangkaian. Karena kehidupan dulu pada saat dulu orang tuamu sudah bermasalah, maka ada sumpah dalam rumah tangga. Orang tuamu mengalir ke dalam kehidupan. Oh, oke. Maka tak tenang kehidupanmu. Kau tidak mau dibentuk, mau jadi dirimu sendiri. Kau mengikuti apa kata pikiranmu. Iya. Berdasarkan Saya capek. apa yang kau inginkan. Kau tak mau mengikuti aturan. Iya, Bu. Saya capek lihat Semakin diatur, maka semakin Berontak. kau berontak. Maksudnya ibu diatur oleh kakaknya? kakak. Selalu Tak dihukum. mendapatkan ketenangan sejak kecil. Merasa, tapi itulah satu sama lain tidak dapat ketenangan. Dari hubungan itu pun jadi tak baik. Tambahlah perjalanan hidupmu yang tidak pernah tuntas dalam tujuan. Dalam pendidikan kau tak selesai. Dalam berumah tangga tak juga berujung. Tapi itulah terjadi. Kau membawa sebuah sumpahan dari keluarga. Sampai saat ini, maka kehidupanmu menjalani apa yang kau inginkan saja. Sumpah itu siapa yang... Masa lalu dari orang tua. Oke, dari orang tua berarti. Maka kehidupan, kenapa harus saya? Karena memang di antara kau sadari, di antara kakak beradik, perihal banyak yang berkendala dalam rumah tangganya. Itu perihal pertama. Lalu yang kedua adalah dari dirimu sendiri, yang dulu kau tanam sendiri. Lalu akhirnya diujilah orang yang tidak senang dengan
yang ingin menguasaimu. Beberapa arah darimu, masa lalumu, dari orang yang merebut apa yang kau miliki, dan dari orang yang tidak ingin kau dimiliki siapapun. Orang yang sangat dekat denganmu. Sangat dekat. Masih saudara atau orang lain? Dia itu bukan dari saudara, tapi kawan yang sudah kau anggap seperti keluargamu sendiri. Orang itu Laki-laki. laki-laki. Boleh tahu sudah baik. inisialnya? Namanya D. Mengandung huruf D, Bu. M. D dan M. Orang Indonesia atau orang bule? Orang manusia Indonesia. Orang Indonesia. Karena perihal ini lebih berat dirasakan ketika perjalanan berlabuhmu kepada seseorang. Memang Karena saya begini, merasa kenyamanan terhadapmu, ternyata kau ingin beralih kepada yang lain. Oke, dia yang tidak menyetujui ibu menikah. Ya, berarti dia dia benar. mengkhawatirkan jadi nggak nyaman lagi karena sebelumnya kan sudah nyaman. Kau pun sudah membawa sesuatu yang hitam dari Ya, kehidupanmu. itu saya buang. Pagar goib. Enggak, Terus katanya ada yang ditanam, ibu merasa nggak pernah menanam sesuatu, ngisi badan mungkin, Iya, apa itu. susuk atau apa? Susuk di Nah. belakang sini. Itu yang menanam dia? Jauh sekali pada saat kau berteman dengan orang-orang yang Tidak baik. tidak mengajakmu dalam Ya. kebaikan. Oke, maaf Bu ya, ini bukan mengungkit masa lalu, tapi kita kan sedang mencari ya akar permasalahannya ya. Terus? Oh, mungkin karena saya dulu dibawa sama salah satu temen, saya ditunjukkan, saya dipakaikan itu susuk di sini. Tapi, Oh, oke. tapi itu keluar lagi. Keluar masuk itu bukan dari satu perkara bendanya, Tapi? tetapi menutup dari keluar masuknya itu tergantung dari sesuatu perbaikan dalam diri. Tidak lagi dekat dengan hal-hal macam itu, tidak lagi percayakan kepada siapapun kecuali dengan Tuhanmu. Jadi bukan bendanya Bu, tapi keyakinan ibu. Saya yakin saya sudah pasang itu tadi betul, saya nggak mau. Ibu menolak. Teman saya bilang udah pakai Maksa. nanti biar wajahnya bagus. Yang tadi kukatakan bahwa kau bersama teman-teman. Oke. Oh itu yang beliau bilang, teman-teman yang tidak baik tidak membawa kebaikan. Allah. Astagfirullahaladzim. Yang tadi belum ketahuan ya siapa namanya. Ini sudah ganti makhluk. Assalamualaikum. Mami Bu, manggil ibu. Maaf ibu pernah keguguran? 4 kali. Astagfirullah. Mungkin ini salah satunya ibu. Kamu namanya siapa? Mami jangan buang. Saya Mami Astagfirullah. nggak buang. Mami nggak buang. Minta maaf. Ini Ibu sempat kasih nama. mama saya yang bawa saya. Minta maaf. Ini cukup. Tidak boleh lagi minum ini, tidak baik. Oke. Minum apa? Mami jangan melukai diri Mami sendiri. Emang ibu melukai? Sering kali saya putus asa udah lama. Melukainya bagaimana? Mami ada aku di dalam diri Mami. Besar. Mama diputus ikutin saya. Mami please. Maaf Bu, ini dengan suami bule apa yang bukan bule? Ini kayaknya anak kembar. Oh ada yang kembar anaknya? Yang anak saya yang sekarang ini yang Oh dia kembar? kembar. Tapi Darah. satunya lepas? Yang lain, yang pertama saya di sedot, yang kedua saya di kamar mandi dibantu sama mamanya dia. Yang ketiga itu saya bayi tabung. Yang keempat, yang ini Kamu yang keempat? kembar darah. Kamu yang keberapa?
yang mami bersihkan dengan alat itu. Oh, yang disedot, Bu. Oh no. Astagfirullah. Ada ya? Ibu tadi bilang. Yang ketiga berarti. Bersihkan dengan alat itu. Ya, Dikeluarin. berarti yang bayi tabung. Oke. Waktu itu kenapa, Bu? Saya nggak dilihat, saya nggak bisa punya anak lagi. Terus terpaksa saya bikin bayi tabung. Oh, terus? Udah jalan 3 bulan. Saya stres karena saya harus kerja. Saya stres, ribut terus sama suami. Ini suaminya Terus saya lagi sholat, dia langsung saya keluar darah. Kamu yang itu ya? Saat ibu sholat, Iya. Are you trying? are you tired? Ibu lelah. Tired, Tired, Mami. Hmm? Don't cry, Mami. I'm not crying. Sorry. Don't decide, Mami. Don't be sad, jangan sedih kata dia. I apologize. I'm so sorry. But I never forget you, okay? Itu bisa, Mami tidak pernah lupa, selalu tiap tahun Kasih beli nama, baju. Bu, biar ibu bisa doakan. Ini Kamu ada nama nggak? mau dikasih nama. Really remember why you tell some people you have to. Child, to I am children. sorry. Oke, berarti artinya dia pengen diakui oleh Iya. ibu. Me. Iya, you too. Kamu anak Mami juga. Semua yang empat-empatnya anak Mami, yang Mami selalu ingat setiap tahun Mami kirimkan baju. Karim doa ibu. Doa itu yang dibutuhkan, itu doa. buktinya. Oke, Doa pun saya selalu setiap kali. Mami tidak punya ketenangan dalam diri Mami Iya. karena Mami membawa sesuatu dari kemarahan pada masa dulu. Iya, kemarin seseorang. Kita pakai hidup Mami walaupun Mami bisa apapun yang Mami inginkan, Mami tidak bisa terpenuhi. Ketenangannya nggak didapatkan ibu. Mami like a water. You want water? You thirsty? Bisa minum. Kamu haus ya? Minta minum? Oke. Bi, minta minum, Bi. Kamu namanya siapa? Mau dikasih nama? Kamu laki-laki atau perempuan? Do you still love me katanya? I love you. I love you so much. Okay. Ini Bu, kasih minum ke dia, Bu. Ini, minum dulu, pegang tangannya. Yuk. Cool, kedinginan. Minum. Bismillah. Haus dia, Bu, kasihan, Bu. Ismi nggak pernah minum kayak gini, Bu. Sedikit-dikit ini langsung habis nih. Astagfirullah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ini, Bi. Maaf, Bu. Tangan Ismi langsung basah ini. Apa, Bu? Ibu suka air. Ini dibuang di laut sama. Astagfirullah, makanya dia suka air. Selain di Singapura waktu itu. Langsung basah. Don't cry, Mami. I'm fine kata dia. Okay. It's okay. Kasih tahu kamu laki atau perempuan? Kan kakaknya laki. Laki-laki berarti. Ayo, Can I- boy. Can I give you a name? Minta nama dia, Bu. Ayo, Bu, kasih nama. Give you Eric. Eric too. Eric, kamu suka dengan nama itu? Yes. Thank you, Mami. Oh ya. Oke, sekarang namamu Eric ya. Yeah. I call you Mami. Yes. You can. Nanti doain Ibu sebut Doain namanya ya. ya. Enggak, maksudnya ketika Ibu mendoakan Iya. anaknya sebut nama, sudah ada namanya. Jangan lakukan apapun yang menyakiti Mami. Ya. Kenapa? Mami janji. Dan jangan menyalahkan siapa. Oke. Mami tidak menyalahkan siapa, Mami menyalahkan diri sendiri. Siapapun tidak boleh disalahkan. Iya. Kalaupun dia secara nyata mengatakan tidak merelakan Mami bersama yang lain, itu bukan salah dia. Oke. Karena dia pandai bermain. Kata-kata. Tidak Bermain apa? sesuatu yang Mami tidak Oke, goib. membuat ketidaktenangan Mami. Oke, berarti Dan Mami membawa
kalau sesuatu tidak baik dari masa lalu Ya. Dari orang tua. kita, Oke. tapi Mami berhasil melalui semua. Ya. Kuat. Kalaupun Mami kehilangan darah daging banyak, Ya, maaf. karena Mami kerja terus, Nggak pernah dari berhenti satu kerja. tempat ke tempat lain. Ya. Mami suka lautan. Lu suka laut? Mancing, main scuba. Iya. Oh iya, bukan suka diving. Ke diving, mancing. Karena aku di lautan. Oh, Iya, karena I know. dia tinggalnya di laut, Bu. I know. Dan Mami bekerja tidak boleh jauh dari air. Iya, Pekerjaan Ibu berkaitan dengan air. banyak sekali. Apa, Bu? Saya kan kerja di di laut di satu pengeboran. Itu kan pengeboran banyak selalu disiramin air kan. Oke, Kalau nggak disiramin air itu dia akan ini. Terus? Oh, ini berkaitan dengan air lah Iya, kerjaan iya. Ibu. Benar ya? Oh, oke. Oke, Erik. Terus apa lagi yang mau disampaikan sama Mami? Jadi kalau mau tenang, Mami harus banyak berbuat baik, Kami selalu berbuat baik. membahagiakan orang lain Ya. tanpa harus mengharap balasan. Ya. Sakit itu ketika manusia mempunyai rasa ingin dibalas dalam perbuatan. Itulah yang menumbuhkan rasa sakit di dalam diri. Tapi Mami tidak menolong, tapi Mami tidak pernah minta balas budi dengan uang. Tahu. Mami selalu Kalaupun dia tidak balas dengan uang, jangan mengharap balasan terima kasih dari Mami. Kadang mereka ngucapin terima kasih pun tidak gitu loh, Bu. Enggak. Iya. Mami tidak seperti itu. Karena sedikit saja kalau sudah niat menolong, jangan mengharap kau harus berterima kasih kepada Enggak boleh ya? Oke. Karena sesuatu yang kau berikan itu semua karena Tuhan. Oke. Mami dengar. Supaya Mami tidak ada rasa kecewa. Nah, Mami tidak tenang karena adanya suatu perpisahan. Pertemanan yang baik menjadi pisah. Akhirnya Mami merasa bersalah ya. dan kehilangan karena dia bermain untuk menusuk perasaan Mami. Biar Supaya Mami bersalah. biar Ibu merasa bersalah. Suami Mami sekarang tidak menyakiti Mami. Alhamdulillah. Baik sekali. Iya. Terima kasih. Jadi Mami tahu tidak ada yang menyakiti Mami kecuali pikiran Mami sendiri. Oke. Ya. Kalaupun mereka jahat terhadap Mami, itu bukan karena Mami. Semua datang untuk memuji Mami. Perbaiki diri Mami, bersihkan diri Mami, semua akan tenang. Amin. Ya, justru beliau kesini supaya nanti dibersihkan. Nanti akan dibantu sama Panglima. Tidak ada manusia yang suci dan bersih. Iya. Mami Semua ngerti. tahu. Gak ada manusia sempurna, betul. Tidak ada semua manusia seputih kertas. Semua ada noda. Iya, iya. Karena sekarang umurnya kalau ada sudah 49 tahun. Oke. Tetapi Tuhan tidak melihat kesalahan Mami. Tuhan melihat pendekatan Mami terhadap Tuhan. Perbaiki diri Mami. Jangan sampai semua sia-sia. Nikmat sudah banyak Mami rasakan. Walaupun pahit pernah ditelan, tapi lebih banyak manis yang bisa Mami rasakan. Oke, jadi harus bersyukur ya. Iya. Karena dari kepahitan itu Mami jadi sekuat diri. Dari Erik, maaf, di sana ketemu nggak sama saudara-saudara Erik? ya karena anak-anak dia suci baik. Iya, dengan satu darah sama Erik. Mami tidak boleh lagi melakukan sesuatu di luar atas kehendaknya. Semua akan tiba pada waktunya. Nggak boleh pengen bunuh diri, Bu. Jangan diikuti. Jangan, harus Iya, harus. Ya. Saya akan Mami lakukan itu Mami semuanya. bisa menjadi cahaya untuk orang banyak. Kalau Mami berusaha, bisa Mami kasih banyak orang bahagia Mami. Ya. Kalau Mami kasih banyak orang makan,
Mami sudah lakukan kasih itu selama hidup makan Mami. orang? Iya, maksudnya sedekah? sedekah gitu. Saya Iya memang juga. Dan mami tidak boleh mengingat. ya ini Kalau berbuat baik lupain gitu. Iya. Oke. ini anaknya ini juga saya yang sama anak kakak yang saya menanggung juga masih hidupnya. masih saya sekolahkan Iya. karena saya kasihan lihatnya. Mami terkunci oleh seseorang yang ingin menguasaimu. Dan mami terkena sumpah yang tidak menyenangkan supaya rusak kehidupan mami. Karena kakek bukan orang biasa. Iya. Kakek bukan orang biasa, pejabat. Masih ada keturunan Prabu juga kata bapak dulu. Bapak pernah cerita. Jadi di ini yang bapak kalau ceritakan selalu perang, selalu perang terus Pejuang Prabu saat Siliwangi katanya juga masih keturunan. Makanya kita cicit-cicitnya nggak bisa ke sana katanya gitu. Nggak tahu juga, nggak ngerti cerita apa ya. waktu Ke sana itu. tuh kemana? Maksudnya ziarah gitu. Pekerjaan kakek mami tahu. Apa pekerjaannya? Ibu tahu nggak? Kakek saya memang di Kuningan itu kayak kalau kita kayak raja tanah, tuan tanah. Oh, Ibu tapi ada apa darah Kuningan Jawa Barat. Iya. Kita sering loh Papa. ziarah. Oh iya, Dan papa mami tahu bekerja apa? iya. Papanya tentara. Ibu apa? Oh, tentara. Pejuang saat Tahu. perang kemerdekaan. Maka sudah tahu bagaimana kehidupan. Pejuang keras memang papa sampai di keras. tumpuk belakangnya sama Jepang. Dia nggak Dan sanggup bagaimana lagi. dulu dia bisa menikah dengan mama? Tidak tahu, Ceritanya gimana nggak tahu Ibu? nggak tahu ceritanya. Kalau mamanya Ibu apa kerjaannya? Mama dulu bekerja di apa itu company dulu Belanda. Company. Terus kabur dari situ karena mau dibunuh katanya gitu, mau dipotong. Di kakek itu udah nggak ada pada saat itu yang orang Jadi tua. sudah tahu bagaimana kehidupan itu, maka inilah yang terjadi. Ada sesuatu tuntut menuntut kepada penerusnya. Iya, anak turunannya jadinya. Jadi anak turunannya nggak tahu apa-apa tetap kena karena kan ada darah yang mengalir. Maka inilah terjadi. Saya baru ingat papa punya satu keris yang itu isinya katanya ular atau gimana. Disimpan oleh Ibu. Enggak, Oke. sama adik saya Ya. dibawa. Apakah ada pengaruh dari situ juga? Ada. Ya katanya makannya emas gitu. Ularnya itu. Ular putih ular makannya emas katanya 1 gram berapa kata papa dulu tuh. Oke. Tapi kan saya makanya kalau masuk ke kamar ketakutan. Maka itu pasti anak-anak di antara ada yang bisa seperti orang gila. Yang lari kemana-mana, tidak senang diam di satu tempat, dan tidak suka dengan satu laki-laki. Itu siapa yang begitu? Jadi Oh. ini sudah pertahanan yang cukup kuat dengan usia belasan tahun. Iya, kena sihir belasan tahun tapi Ibu masih Tidak, kuat. hubungan mami saat ini sudah baik Iya. karena bertahan dengan usia belasan tahun. Alhamdulillah ya, Ibu bertahan Jadi mami pernikahan itu. harus menjaga diri mami dari ibadah. Mami cuma ingin adik-adik mami kembali ke mami baik. Makanya mami kesini. Mami dibuat supaya mami sendiri, Disukai. supaya tidak disukai. Iya, biar dibenci Dia saudaranya itu sendiri. mau dibuat terkunci, tidak boleh ada yang dekat dengannya. Harapan dia Hanya apa? aku. Oh, oke. Namanya Ricky. Anak saya sebetulnya namanya Eric Martinus Finley. Ya, ini kembarannya Ricky. Iya, Oh, ini Eric ini kembarannya. kembarannya Ricky. Oke, oke. Iya. Iya, ya, oke. Oke, apa lagi Eric pesannya untuk Mami? Apa yang diinginkan sekarang oleh Eric? Saya udah nggak bisa banyak bicara. Sudah, sekarang mami tenang, tidak boleh marah-marah lagi, tidak boleh mengikuti amarah, tapi ikuti apa perkataan Tuhan mami. Kalau mami tidak beribadah, mami seperti daun yang gugur Tak tentu arah. Oke. Please help mami. Iya, iya. Dia minta tolong Pak Panglima. Iya, saya bantu, saya doain. Terima kasih ya. Tolong bantu Mama katanya. Salam untuk semua. Kalau Eric ketemu ya,
sama kakak-kakak yang lain. Apa Erik kok ada Dari kesedihan yang jantung lagi disimpan? Apa Erik mau ngomong apa? Jangan dipendam, ayo ngomong. Makanya minum yang baik, Makan dan minum yang baik. jangan minum yang tidak baik. Oke, jangan minum yang tidak baik. Besok Mami Ya, ya, Mami sudah tidak minum. Ya, Mami nggak minum lagi sekarang, udah minumnya air putih. Ya, janji. Jadi, love you too. Kita dari shop ya. Allah Akbar, astagfirullah. Oke, Erik sudah pergi. Innal batila kana jahukan wa nadru minal Qur'an ma huwa sifa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa Allahumma bisultanil ajim wajil manil kadim wajil wajihil karim walil kalimati tammati wa dawati mustajabati wa ya alladziina kafaru lisdikunaka bi awsarihim lamma samajikra wa yaquluna sayyidi hajat Waksiramu ali wa uladi wa bibni linasi ajma'in wa tabadala wa taqulu min bani wa laisa lamang kana ya wa yaikal qawlu alal kafirin. Sabar ya, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarin. Keluarin, Bu. Allah. Ayo, Bu. Keluarin semua, keluarin. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Fangkalabu bi nikmatin minallah syibtum wa nama. Fangkalabu bi nikmatin minallah syibtum wa nama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa mallana wa 'ala Allahi falyatawakkal. Keluarkan. Fangkalabu nikmatin minallah afa syibtum wa nama khalaqnakum abatan. Kama keluar kamu. Keluar kamu. Allahu Akbar. Sep. Naik. Keluar. Buka lidahnya, keluar. Kayak anjing nih namanya. Kayak tuh. Lidahnya keluar kan? Keluar. Ikat lidahnya. Sep. Tarik ya. Cek. Fangkalabu bi nikmatin. Sep. Fangkalabu bi nikmatin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi. Set. Allahu Akbar. Naik. Ayo. Keluar. Ini kayak ini nih. Kayak babi. Fangkalabu bi nikmatin. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. La haula wala quwwata. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Fangkalabu ini. Pasif tuh mana makhluk kayak makhluk ODGJ ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Tatifil uqadi wa min syarri hasidin. Fangkalabu bi ni'matin minallah sibtum wa Fangkalabu bi ni'matin minallah sibtum wa Fangkalabu bi ni'matin minallah sibtum. Bangun. Bismillahirrahmanirrahim. Fangkalabu bi ni'matin minallah sibtum. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billah. Fangkalabu bi ni'matin. Fangkalabu bi ni'matin minallah. Oke, dah. Ya, alhamdulillah Ibu Sofia sudah diterapi dan ini akan lanjut dengan mandi air doa yang fungsinya untuk membersihkan semua gangguan gaib, energi negatif, makhluk yang jahat yang di badan Ibu, kemudian dipagari. Ya, alhamdulillah Ibu Sofia sudah diterapi, sudah mandi air doa dan sudah menelisik akar permasalahan dari misteri dalam kehidupannya dan sudah terungkap semuanya ya Ibu. Iya. Apa kesan-kesan Ibu setelah berobat di sini? Alhamdulillah, tadi saya habis dari mandi naik sendiri. Naik tangga? Naik tangga sendiri. Kebetulan kan kamar mandi itu turun tangga. Nah, biasanya Ibu kalau naik tangga harus dibantu? Pegangan dibantu. Oh. Ya, makanya saya nggak bisa punya rumah tingkat. Oh gitu. Iya. Tapi tadi bisa sendiri? Alhamdulillah. Ya. Oh, alhamdulillah ya. Kayaknya hati lega ya. Oh. Belum. Cuman ada ya masih sedikit-sedikit mungkin. Berproses ya? Ya, kekhawatiran sedikit. Ya. Tapi alhamdulillah semuanya jalan lancar. Terima kasih Panglima. Tadi Ratna, Ibu ceritakan dulu apa yang Ibu rasakan saat diobati? Saya nggak tahu. Yang Ibu tahu apa? Nangis? Nangis aja. Tadi Ibu itu matanya merah, terus mukanya tuh kayak kesel dan marah gitu ke Panglima. Ini saksinya. Ponakan Ibu. Terus Ibu teriak-teriak, terus ada gestur Ibu tuh ini seperti seperti anjing. Jadi ada siluman anjing di. Anjing itu apa? Ya itu makhluk-makhluk yang nggak baik itu. Tapi udah nggak ada sekarang. Ada yang babi, tahu dengar nggak itu? Iya. Nanti deh kalau Ibu lihat videonya. Mungkin Ibu nggak percaya karena Ibu kan nggak sadar itu. Tapi kalau lihat videonya, Tapi saya nangis sadar. Ya pada saat nangis. Habis itu kan Ibu kayak bukan Ibu, memang Ibu sedang dikuasai makhluk yang nggak baik itu gitu. Nah habis itu mandi ya. Pas mandi apa rasanya? Sesak Tadi napas kok Mbak? anget ya? Sesek. Sesak napas. Sesek terus saya
terus baca, alhamdulillah ada kayak keluar hawa panas di badan. Ngebul, kayak keluar Panglima rasanya. Kayak keluar dari pori-pori gitu. Iya, dari seluruh tubuh gitu kayak pori-pori. Anget apa panas saya Keluar. Ya, jadi dia ngebongkar semua, melunturkan, menempelkan semua energi negatif yang ada di badan ibu. Terus ibu nanya Panglima yang tadi yang kenapa kok ada siluman anjing sama siluman babi? Ya, itu malu-malu yang selama ini membuat ibu depresi, membuat ibu merasa sendiri, membuat ibu nggak disuka, membuat ibu dibenci. Jadi itu salah satu malu-malu yang selama ini sudah berdiam di badan ibu. Pada saat saya terapi tadi itu pada bangkit satu persatu, terlihat secara wujud nyata mereka dengan ekspresi yang mereka berikan gitu. Tapi dengan pada sadar saya gitu. tidak bisa tahu ya. Ibu tidak menyadari. Nah, itu sudah terjadi tadi. Yang ibu sadari mungkin ibu nangis-nangis, kadang ibu berdoa, kadang ibu ketawa, terus pukul-pukul kepala. Jadi kayak banyak ODGJ. hal-hal yang janggal yang terjadi, sampai ponakan ibu sendiri tadi nggak tega ngelihat ibu, sampai dia menangis. Menangis dia melihat ibu seperti itu gitu. Saya suruh saksikan sama dia, tengok nih setan, saya bilang, malu saya kenal setan, saya bilang, yang selama ini mengganggu. Kan bukan wajah beliau tadi. Sekarang kan udah ngeri ya. Mengerikan. Sekarang udah lega ya, alhamdulillah. Nanti diamalkan zikir yang dari Panglima sama obatnya diminum. Nah terus Mbak apa kesan-kesannya setelah mengantarkan maminya? Apa yang dilihat sesuatu yang mungkin selama ini nggak pernah disangka, dan mungkin tadinya juga nggak percaya, tapi saat ini, hari ini Mbak menyaksikan sendiri ibunya seperti itu gitu. Apa yang ada dalam benak dan pikiran Mbak? Sebenarnya aku juga nggak pernah percaya gitu. Tapi aku lihat sendiri tadi mami sampai menjulurkan lidah gitu kayak. Oh iya benar, sempat menjulurkan lidah waktu di terapi. Ya Allah. Itu kayak bukan mami. Aku sedih banget lihat. Itu waktu di terapi. Nah waktu mediumisasi tadi aku juga lihat Mbak sempat menitikkan air mata. Apa yang membuat Mbak tersentuh? Aku tahu mami emang pernah punya anak keguguran itu. Tapi kalau sampai dia datang ke sini terus Dua ekspektasi Mbak. Iya. Nggak terduga ya? Iya. Itu langsung nyentuh hati Mbak ya? Ibu nyangka nggak bakal didatengin? Makanya saya nggak cerita tadi. Saya Iya, nggak- di opening nggak pernah Saya diceritakan. nggak cerita apa-apa soal itu. Saya bersyukur alhamdulillah bisa Terungkap. Ya, memang saya senang di laut. Mm-mm. Ya kebetulan memang waktu itu di Singapura ya dibuangnya itu. Ya, ya. Nah tadi kan Mbak bilang awalnya nggak percaya gitu kan soal ada pengobatan gaib. Nah, sekarang setelah lihat langsung bagaimana? percaya. Dan Mbak pikir tadi apakah sebuah skenario atau memang itu real? Enggak, itu real. Sekarang percaya ya? Memang ada dunia lain. Makhluk gaib juga ada. Ya. Semoga menambah keimanan kita ya. Amin ya Allah. Ya baik Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah serta pesan untuk Ibu Sofia. Ya, memang kita harus kembali ke Al-Quran dan hadis, dan kita harus terus berbanyak zikir pagi, petang, malam hari. Karena apa? Karena zikir pagi petang itu untuk mencegah kita dari serangan-serangan sihir, serangan-serangan makhluk yang tak kasat mata yang ingin menzolimi kita. Jadi ya konsep-konsep pola kehidupan memang saat ini harus memang ditingkatkan lagi dari sisi ibadahnya, Bu. Jadi agar makhluk-makhluk itu tidak menguasai diri kita, mengendalikan kita, membuat aura kita jadi dibenci, tidak disenangi. Karena kalau tanpa perisai doa-doa yang kita lafazkan, yang kita lantunkan, yang kita zikirkan, maka energi negatif dari luar akan sangat mudah menguasai diri kita, sangat mudah mengendalikan jiwa dan pikiran kita. Makanya sebelum itu terjadi dan berulang lagi, harus persiapkan diri kita, karena yang bisa membantu kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah agar Allah mengijabah doa kita dan apa yang kita baca mendapat rahmat dan perlindungan darinya. Itu menurut saya seperti itu. Ya. Jadi tenangkan diri, kendalikan perasaan, berpikir positif, berdamai dengan keadaan. Insya Allah kita akan baik-baik saja, sehat-sehat saja, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Angin dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan.
Karena saya Ratna Listi, Saya paling Malaya. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.